Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Alia Casta dengan NIM 2121210616 dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas 5A. Di sini saya akan menyampaikan 4 surat beserta dengan tafsirnya guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Tafsir Ahkam. Baik, untuk surat yang pertama itu ada surat An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk maksud dari ayat tersebut adalah dalam ayat ini kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai manusia, sebagai umat muslim itu dilarang untuk mempunyai penyakit iri hati, karena baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki bagiannya masing-masing, dan antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain dan juga antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain itu mempunyai bagian masing-masing, karena semua itu telah diatur berdasarkan apa yang telah mereka usahakan. Jadi tidak akan mungkin antara satu dan yang lainnya itu memiliki karunia yang sama. Dan di sini juga dijelaskan bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dengan begitu tidak mungkin Allah akan salah memberi karunia antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, karena Allah Maha mengetahui apa yang diusahakan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, maka karunia antara yang satu dengan yang lain itu tidak akan tertukar. Dan apa yang dapat saya renungi dari ayat ini adalah kita sebagai manusia dilarang terlalu berandai-andai dan mematok kepada apa yang didapat oleh orang lain, karena kembali lagi seperti yang dimaksud dari ayat ini, kalau bagian orang itu masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau semisal kita berpatok dengan apa yang didapat orang lain, itu akan membuat kita merasa Allah itu jahat, karena kita yang tidak mendapatkan seperti apa yang orang lain dapatkan itu merasa Allah itu tidak adil. Maka dari itu janganlah kita terlalu berandai-andai dan berusaha mendapatkan apa yang orang lain dapatkan itu boleh, tetapi jangan mematok kayak kita harus dapat seperti yang orang lain dapat, karena kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Untuk surat yang kedua ada surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq du sa'atim min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu fal yunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Melalui ayat ini itu tuh ditegaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dan dalam hal ini yang diberi kewajiban itu ialah suami kepada istri yang tengah mengandung anaknya, ataupun suami yang telah mentalak istrinya, dan juga antara ayah kepada anaknya. Akan tetapi walaupun nafkah ini merupakan hal yang wajib,
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan atas pemberian nafkah ini itu didasari dengan kemampuan. Jadi antara orang yang kaya dan orang yang miskin itu memiliki perbedaan ketentuan. Kalau semisal orang yang kaya yang rezekinya sudah lapang, maka seharusnya atau sewajarnya itu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, jangan sampai kurang. Nah, kalau semisal orang yang kurang atau orang yang miskin itu tadi hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maka kelak Allah akan memberikan kelapangan atau akan memberikan kemudahan setelah kemiskinan atau kesusahan itu. Yang dapat saya renungi adalah dalam menjalin sebuah hubungan rumah tangga itu harus didasari dengan takwa dan hanya berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menjalin sebuah hubungan rumah tangga, kita ini paham kalau berumah tangga itu merupakan sebuah ibadah. Jadi untuk urusan nafkah kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tahu dan Ia tidak akan memberikan beban kepada seseorang atau kepada hambanya melebihi dari apa yang telah Beliau berikan. Untuk surat yang ketiga ada surat Al-Baqarah ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uwi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini itu telah memberikan perintah yang telak kepada kita umat muslim untuk jangan menyembah selain kepadanya, yaitu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai anak itu haruslah berbakti kepada orang tua, selalu menjaga perbuatan dan juga perkataan kita. Dan apabila orang tua kita, entah ibu atau bapak kita, sampai berusia lanjut dan itu dalam pemeliharaan kita, jangan sampai kita mengatakan perkataan walaupun perkataan itu merupakan kalimat yang paling kecil kadar kasarnya, karena perkataan ini juga akan membuat mereka merasa tersakiti perasaannya. Dan dari sini kita seharusnya tahu bahwa walaupun orang tua kita sudah lanjut usia maupun masih sehat walafiat, masih muda, kita juga seharusnya sebagai anak itu tetap berbakti, tetap menjaga omongan kita dan juga perbuatan kita. Dan apa yang dapat saya renungi yaitu kita atau saya pribadi sebagai anak itu sudah seharusnya berbakti kepada orang tua saya atau kepada orang tua kita, menaati perintahnya selagi itu tidak jauh dari larangan, dan juga melindungi keduanya dari keburukan. Serta sudah sewajarnya kita sebagai anak itu selalu berdoa untuk memohon ampun atas kedua orang tua kita, serta agar orang tua kita ini selalu diberikan rahmat.
Untuk surat yang terakhir atau surat yang keempat ini ada surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu kharsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang istri itu merupakan tempat melahirkannya anak dari seorang laki-laki. Diibaratkannya, istri itu merupakan sebuah ladang dan laki-laki adalah seorang petani yang tengah menyebar benih. Nah, kalau semisal orang yang tengah menyebar benih kan pasti nanti akan panen. Nah, kalau semisal dalam ayat ini yang dimaksud panen itu adalah memberikan atau melahirkan sebuah keturunan dari laki-laki dan perempuan ini, atau dari suami dan istri ini tadi. Oleh karena itu, seorang suami itu berhak mendatangi istrinya atau melakukan sebuah hubungan badan dengan istrinya itu dengan cara apa saja, entah itu dengan gaya apapun, asalkan itu tetap berada di tempat persenggamaannya atau yaitu di kemaluannya ini tadi. Dan hendaklah kita untuk bertakwa kepada Allah, karena nanti apa yang kita tanam ini itu akan membawa kita untuk bertemu lagi di akhirat. Amin. Untuk yang dapat saya renungi dari ayat ini, yaitu ayat ini tuh mengajarkan adab yang baik dalam hubungan rumah tangga, terutama khususnya dalam hubungan suami istri. Dan untuk para suami, hendaklah lebih menghormati dan menghargai istri, karena kan dari rahim istrilah keturunan yang kelak akan mendoakanmu itu lahir. Sekian dari saya untuk membahas 4 ayat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.